Nah, selamat pagi anak-anak ibu. Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa supaya nanti ilmu yang kita peroleh mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ketua kelasnya? Ayo pimpin doanya, Nak. Kelas 5, silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Nah, setelah kita berdoa untuk mencerminkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ataupun lagu wajib nasional. Ya, Pinisa, ayo pimpinlah ke depan. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya, dimohon kepada anak-anak ibu supaya berdiri. Yuk. Sama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
Nah, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti ketika Ibu mengabsen namanya, jawab hadir. Nanti yang tidak hadir, ketua kelas jawab ya. Abdul Qadir Jailani, Hadir Bu. Adit Naufal Fikri, Hadir Bu. Akila Rahmadani, Hadir Bu. Anissa Batubara, Hadir Bu. Anissa Rahmadani, Hadir Bu. Lutfi Pasri Rambe, Hadir Bu. Mahmud Nasution, Hadir Bu. Muhammad Naufal Jamjami, Hadir Bu. Muhammad Zainul Ridho, Hadir Bu. Muhammad Al-Habsi, Hadir Bu. Naufal Anwar Rambe, Hadir Bu. Putri Akila, Tidak hadir Bu. tidak hadir. Bagaimana kabarnya? Kenapa tidak hadir? Sakit Bu. Sakit. Jadi kita doakan mudah-mudahan teman kita yang bernama Putri Akila cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita di sini ya. Amin. Ali Mulia, Hadir Bu. Bilqis, Hadir Bu. Julfahriansah. Hadir Bu. Ya, terima kasih. Jadi di kelas ini cuma satu orang yang tidak hadir ya, Putri Akila lagi sakit. Ayo siap-siap kita ice breaking. Ya, ayo, Fahriansah. Ayo semua siap ice breaking kita ya. Ice breaking 1, 2, 3, ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tak putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, terus siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera titik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Sudah? Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, kita mengingat kembali pembelajaran kita minggu yang lewat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang emosi STEM. Ya, belajar tentang apa?
makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk memperoleh energi. Sama, kamu manusia, ibu manusia, sama-sama membutuhkan makanan untuk memperoleh energi. Baik dia hewan, baik dia tumbuhan, semua itu memerlukan makanan. Makhluk hidup kan? Karena ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah memerlukan makanan. Coba, bagaimana makhluk hidup itu memperoleh energi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya. Dari makanan, Bu. Iya, dari makanan. Makhluk hidup itu memperoleh energi dia dari makanan. Iya, betul. Nah, bagaimana makhluk hidup itu mendapatkan energinya? Tadi dari makanan. Iya. Saya, Bu, melalui rantai makanan. Iya, bisa melalui rantai makanan. Nah, biar lebih jelasnya, ini kita singgung mengenai rantai makanan. Jadi pada hari ini materi pembelajaran kita adalah rantai makanan. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti kita belajar rantai makanan. Ada tujuannya. Nah, ada tujuannya. Apa tujuannya? Nanti kalau kita sudah belajar tentang rantai makanan ini, kita nanti dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian kita dapat nanti mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan itu. Sudah? Sudah ada tujuannya. Ini nanti yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran. Setelah kita belajar tentang rantai makanan, inilah tujuannya. Makanya kita sama-sama belajar. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, coba perhatikan gambar ini. Coba perhatikan ya gambar ini. Kira-kira ada gambar apa ya? Kan? Coba sudah diperhatikan. Nah, siapa yang tahu ada apa dengan gambar ini? Coba tunjuk tangan. Ya, Muhammad Al-Habsi. Apa nak? Pada gambar tersebut saya lihat ada sawah, ada elang, ada pohon, ada padi, ada jamur, ada ular, ada katak, dan ada belalang. Iya, betul. Di sini ada burung elang, ada ular, ada katak, ada belalang, ada padi. Kira-kira ini berada di mana? Di sawah. Di mana? Di sawah. Iya, di sawah. Tempatnya ini di sawah. sawah. Ya. Dari gambar ini ada yang perlu ditanyakan? Ada, Bu. Iya, apa? Dari yang disampaikan tadi, apa maksud dari gambar itu? Iya, betul. Tadi si Muhammad Al-Habsi katanya dia melihat ada burung elang. Ada belalang. Ada si ular. Ada si katak. Jadi ada pertanyaan teman kalian si Lutfi. Apa maksud dari gambar ini? Maksud dari gambar ini bahwasanya makhluk hidup yang ini saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Si elang berhubungan dengan si ular berhubungan dia dengan si katak. Begitu pula si katak pun berhubungan dengan si belalang berhubungan dengan padi. Ada hubungannya ini, saling ketergantungan.
tempatnya di Sawah. Nah, ada lagi pertanyaan? Siapa yang mau bertanya lagi? Ada lagi? Apa nak? Tidak ada lagi. Kita lanjut. Di sini ibu ada video. Kita sama-sama menonton ya. Ada video. Iya, ada video. Nanti kita sama-sama mendengarkan penjelasan daripada video. Berarti kita menonton sama-sama. Ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain.
Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Nah, kita sudah sama-sama menonton video ya tentang materi rantai Makanan. Masih semangat anak-anak ibu? Masih, Bu. Coba ibu tes dulu ya. Mana kelas 5? Sini kelas 5. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, kita sudah sama-sama melihat video pembelajaran kita. Nah, sekarang tadi sudah jelas bahwa rantai makanan itu apa? Nah, di sini kita tadi sudah melihat ataupun menonton tentang rantai makanan. Jadi apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Berarti ada urutannya. Ada apa? Ada urutannya. Contoh tadi ada tumbuhan padi. Padi dimakan Tikus. Tikus dimakan Ular. ular. Ular dimakan Elang. elang. Kemudian elang mati. Datang apa? Jamur. Penguai ya. Ada. Nah, tadi katanya serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Betul, ada urutannya. Coba kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada urutannya. Kan? Rantai. Coba kita lihat. Ada tumbuhan padi. Padi dimakan Tikus. tikus dimakan Ular. ular dimakan Elang. elang mati Datang penguai. diuraikan oleh bakteri tumbuh jamur. Kemudian apa namanya? Pengurai. Jadi pengurai ini nanti akan tumbuh lagi tumbuhan yang baru. Misalnya padi kan ada tumbuhan baru. Siapa
ini adalah bisa dia Tikus. atau jangan dulu tumbuhan. Tumbuh kembali padi. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Seperti itulah. Seperti itu membentuk rantai tidak terputus dia. Makanya disebut dia rantai makanan. Kalau namanya rantai, coba bayangkan bagaimana rantai. Hah? Bersambung kan? Menurutmu bagaimana bisa dibayangkan rantai? Bagaimana bentuk rantai? Seperti itulah makhluk hidup memerlukan makanan, saling membutuhkan. Si padi tumbuh dia dimakan si tikus. Sudah dimakan tikus, tumbuh kamu. Ada lagi si ular memakan tikus. Setelah si ular makan tikus, tumbuh bagiannya. Ada lagi si elang memakan si ular. Berarti di situ terjadi rantai dia, tidak terputus. Seperti itulah. Seperti itu, makanya dikatakan dia rantai makanan. Nah, sudah jelas? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Di sini ada pertanyaan itu. Makan dan dimakan. Maksudnya apa? Makan dan dimakan. Coba lihat. Padi makan tikus makan padi. Berarti siapa yang duluan makan? Tikus. Padi dimakan tikus atau tikus memakan padi. Berarti terjadi peristiwa makan. Setelah tikus makan padi, dia makan. Pertama kan makan. Kemudian dia dimakan ular. Berarti makan dan dimakan. Tidak boleh kan? Nampak itu kan? Jelas? Jelas? Sudah kelihatan kan? Makan dan makan. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini ada komponen dalam rantai makanan. Terdapat komponen dalam rantai makanan. Apa saja komponen dalam rantai makanan itu? Komponen pada rantai makanan ada 3. Ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer atau pengurang. Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu. Produsen. Siapa itu produsen? Produsen makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, produsen berarti produsen itu makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan. Jadi dari contoh rantai makanan ini siapa di situ yang produsen? Siapa di situ? Padi. Betul. Nah, yang kedua komponennya pada rantai makanan ada konsumen. Apa pula itu konsumen? Apa pengertian dari konsumen? Konsumen itu adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan. Siapa di situ konsumen? Tikus. Siapa lagi? Ular. Siapa lagi? Elang. Nah, komponen yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Siapa itu pengurai? Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis.
Sudah? Nah, apa saja tadi komponennya? Ada produsen, ada konsumen, ada proses, ada perbedaan. Next. Selanjutnya. Nah, konsumen tadi, si pemakan. Konsumen ini juga mempunyai tingkatan. Ada juga istilahnya, ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkat-tingkatannya. Jadi konsumen itu ada 3 tingkatannya. Ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Apa itu konsumen primer? Konsumen primer pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Siapa yang tahu apa itu hewan herbivora? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Iya, Muhammad Al-Habsyi. Apa itu hewan herbivora? Memakan tumbuhan atau tanaman. Iya, pemakan tumbuhan atau tanaman. Kemudian ada konsumen sekunder. Apa itu konsumen sekunder? Pemakan konsumen pertama. Mana di sini konsumen pertama? Berarti pemakan konsumen pertama. Contohnya ialah sebagian karnivora dan omnivora. Siapa yang tahu apa itu karnivora? Coba tunjuk tangan. Saya Iya. memakan daging. Iya, pemakan daging. Bagus. Siapa yang tahu hewan omnivora? Ada yang tahu? Omnivora. Saya Iya, memakan segalanya. iya, pemakan segalanya. Dia makan daging dan makan tumbuhan. Apa saja dimakan, makanya dia disebut dengan hewan omnivora. Yang terakhir, konsumen tersier. Apa itu konsumen tersier? Pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir atau konsumen puncak. Coba kita perhatikan. Mana di sini konsumen primer? Dari sini mana konsumen primer? Tikus. Iya, tikus. Mana konsumen sekunder? Ular. Mana konsumen tersier? Elang. Bagus. Selanjutnya, next. Nah, supaya lebih jelas, di sini ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada ekosistem sawah. Ada padi dimakan burung pipit. Burung pipit lalu dimakan Ular. lalu ular dimakan Elang. Kemudian elang mati, tumbuh jamur sebagai Pengurai. Sudah? Sudah. Nah, dari contoh rantai makanan ini, mana di sini sebagai produsen? Padi. Mana di sini sebagai konsumen? Ya, Burung. burung. Baru apa lagi? Burung, ular, elang. Ya. Mana di sini konsumen satu? Serut. Ya, Burung pipit. burung pipit. Mana di sini konsumen kedua? Serut. Mana? Ya, Ular.
ular. Mana di sini konsumen ketiga? Saya Bu. Elang. Elang. Konsumen ketiga atau konsumen punca. Nah, next ada lagi. Oh, tunggu dulu. Coba kita perhatikan. Si burung pipit memakan padi. Kalau seandainya populasi burung pipit punah atau habis, burung pipit, bagaimana keadaan konsumen buah si ular? Mati. Hah? Mati. Mati. Tunjuk tangan. Apa? Mati Bu atau berkurang. Mati atau berkurang? Iya, tepuk tangannya. Nah, satu lagi. Kalau si ular konsumen kedua bertambah, apa yang terjadi pada konsumen ketiga si elang? Ya, bertambah. Ya, kasih aplaus. Nah, ada satu lagi. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada satu lagi contoh rantai makanan yang terdapat pada ekosistem laut. Ini terjadi di laut. Kalau tadi di sawah, ekosistem sawah, ini di laut, ekosistem laut. Ada apa saja di laut? Ini adalah contoh rantai makanan yang terjadi di laut. Yang pertama, produsennya adalah fitoplankton. Fitoplankton dimakan ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar dimakan ikan hiu. Kemudian ikan hiu mati menjadi bangkai, diuraikan oleh bakteri. Ini dia bakterinya, dekomposer sebagai pengurai. Jadi bakteri-bakteri yang ini dimakan lagi oleh fitoplankton. Seterusnya dimakan lagi oleh ikan kecil. Seterusnya dimakan lagi oleh ikan besar. Baru dimakan ikan hiu. Seperti itulah terus-menerus membentuk rantai. Sudah jelas bahwa makhluk hidup itu saling memiliki ketergantungan atau saling makan. Ada makanannya. Untuk apa tadi tujuannya? Memperoleh apa dia? Iya, memperoleh makanan sebagai sumber energi. Masih semangat? Masih Bu. Next, kita lanjut ya. Oh, sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Jadi Ibu tidak usah lagi ya menentukan siapa kelompoknya karena tempat duduknya menurut Ibu sudah pas. Jadi nanti Ibu cuma menunjukkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti Ibu bagi satu-satu per kelompok supaya dikerjakan. Nanti hasil kerjanya dipresentasikan perwakilan dari 1 per kelompok ya. Nah, di sini Ibu membagi LKPD. Kerjakan ya. Ya, satu kelompok.
ada gambar kosong kan? Berarti di bawahnya ada gambar. Masukkan gambar di mana urutan yang paling cocok di bagan yang kosong itu. Ya, susunlah rantai makanan berdasarkan gambar. Kemudian jawab pertanyaan yang di bawah. Di bawah ada 5 pertanyaan. Ada yang kurang jelas sebelum dikerjakan, ada yang kurang jelas. Ada yang kurang jelas. Tanya, tunjuk tangan. Apa nak? Oh, tidak usah lagi ditulis soalnya. Buat di bawahnya. Udah, masukkan saja langsung gambar ini ke sini. Baru ini jawabannya tulis di bawah. Sudah? Coba kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Ya, kerjakan. Enggak, di buku ini aja ditulis. Di buku ini aja ditulis. Langsung. Iya, terserah di mana. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya nanti pas. Iya. Ya. Ya. Gambarnya cocok nanti di mana dia yang pas. Terserah di mana. Nah. Ini dari gambar ini cocokkan mana gambar. Buatlah satu contoh rantai makanan ini tempatnya dari sini. Buat contoh rantai makanan. Hapsi bisa. Coba. Ajari. Coba kerjakan. Coba. Di sini. Di yang kosong. Coba masukkan yang ini mana di sini? Apa duluan? Ah, coba. Ya, coba. Bukan. Ini apa namanya ini? Di mana dia dibuat? Terserah di mana. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Coba. Supaya dia membentuk rantai makanan. Bisa? Iya. Tidak bentuk harusnya. Bukan. Di sini nanti peranannya dia. Peran. Di dalam lingkaran itu dibuat namanya. Di dalam lingkaran ya. Namanya dibuat di dalam lingkaran. Misalnya, ya bagus. Bukan di sini dibuat, di sini di dalamnya, di dalam kotak yang lingkaran itu. Di sini ditulis, di sini. Apa di situ? Apa? Nah, udah. Ya. Baru tentukan yang di kotak itu tentukan. Di sini dibuat. Iya. Lalu di sini nanti produsen, konsumen. Dah, udah siap? Nah, di sini di kotaknya tulis padi itu sebagai tukang. Iya, tulis di sini. Apa ini?
lagi. Iya. Sudah? Ayo, ayo, ayo. 5 menit lagi. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. 5 menit lagi. Sudah, cepat, cepat, cepat. Sudah? Iya, ayo, ayo, ayo. Sudah? Sudah siap. Kelompok 3, cepat. Kelompok 4, kelompok 1 lagi mana? Jelaskan ini. Pagi harus dimakan dulu. 25 pulang. Cepat. Nanti yang kamu kerjakan tinggal nomor 3. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 1, nomor 2 kan sudah terjawab di atas. Tinggal yang kamu kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Karena nomor 1 dan nomor 2 sudah, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tinggal nomor 2. Sudah, kumpul. Sudah, kelompok 4 kumpul. Ya, kumpul. Satu lagi mana? Ya, Sipa, lupa habis waktu. Cepat. Coba kelompok 2 presentasikan ke depan. Coba kelompok 2. Ya, siapa? Adi. Ayo. Nah. Cepat. Adi. Kami dari Romo kita akan membacakan ayat kami.
suara. Satu, jelas makan makanan yang ada di luar. Satu, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi bangkai. Kemudian tunggu jamu sebagai terurai. Dua, tuliskan peran masing-masing komponen dalam rantai makanan dua. Padi sebagai produsen tikus, konsumen satu, elang konsumen dua, elang konsumen tiga, elang mati datang jamu sebagai terurai. Tiga, apa yang terjadi pada populasi konsumen ikan satu jika populasi bertambah atau meningkat. Empat, apa yang terjadi pada populasi konsumen tingkat dua jika populasi tingkat atau menurun atau berkurang. Lima, apa peran terurai dalam rantai makanan sebagai dekomposisi. Ya, tepuk tangan, kasih aplaus untuk teman-teman. Kelompok 4, maju. Presentasikan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, buatlah rantai makanan dari gambar yang telah disediakan. Padi sebagai produsen, lalu padi dimakan tikus. Tikus sebagai konsumen satu dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen dua dimakan oleh elang. Elang konsumen tiga mati dan datanglah penular bakteri atau jamur yang termakan oleh elang. Nomor 1, jelaskan rantai makanan yang telah kalian buat. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Elang mati, datanglah penular, jamur atau bakteri. Nomor 3, apa yang terjadi pada populasi konsumen tingkat 1 jika populasi produsen meningkat. Apa yang terjadi pada populasi konsumen tingkat 2 menurun, akan mati atau berkurang. Apa yang terjadi pada populasi apa peran terurai dalam rantai makanan adalah dekomposisi ataupun membuat menimbulkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 2 tadi, siapa yang ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 2? Komentarnya, bagaimana pendapatmu tadi dengan penampilan kelompok 2? Siapa yang bisa memberikan pendapat dari hasil diskusi kelompok 2? Siapa yang bisa? Misalnya tadi bagaimana dia membacakannya, bagaimana
hasil diskusinya. Siapa yang bisa menilainya? Memberikan komentar. Siapa bisa? Ya, kelompok 4, coba apa komentar kalian dari si Adit tadi yang membaca? Ya, kelompok 3, ya, coba. Bagaimana tadi penampilan dari kelompok 2? Bagaimana penampilan kelompok 2? Berdiri. Bagaimana tadi dari kelompok? Ya, coba berikan tanggapannya. Kurang jelas bacaan dari si Adit. Ya. Menurut kelompok 3, penjelasan dari si Adit kurang jelas suaranya. Siapa lagi? Kelompok 1. Bagaimana pendapatnya tadi? Tolong komentari kelompok 4. Siapa bisa? Ayo, Muhammad Al-Habsi berdiri. Bagaimana tadi? Temannya si bapak, temannya Adit. Bagaimana tadi kelompok 4? Berdiri mana Bacanya kurang jelas, Bu. sehingga tidak apa? Tidak terkena. Ya, kurang terdengar suaranya, kurang jelas. Ya, duduk. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, semangat. Tadi, setelah ibu perhatikan, mungkin suaranya kurang jelas ya. Sebenarnya bagus menjelaskan. Coba kita lihat rantai makanan dari gambar itu. Di kolom lingkaran itu kita buat gambar. Ada padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang mati datang bakteri memulai jamur. Kemudian apa peran masing-masing? Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen kedua, elang sebagai konsumen ketiga, jamur sebagai pemulai. Sudah. Apa yang terjadi pada populasi tingkat 1? Apa yang terjadi pada si tikus? Jika populasi produsen melimpah, berarti dia pun semakin bertambah. Banyak makanannya, dia pun semakin banyak. Apa yang terjadi pada populasi konsumen tingkat 2? Jika populasi tingkat 1 menurun, otomatis dia menurun. Kalau menurun yang dimakannya, berarti dia pun menurun. Kalau bertambah jumlah makanan yang dimakannya, berarti dia pun bertambah. Sudah? Nah, setelah pembelajaran ini tentunya ada refleksi. Nah, jadi dari pembelajaran kita tadi mengenai rantai makanan, siapa yang bisa membuat refleksi dari hasil pembelajaran kita? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Saya, Bu. Ya. Dengan belajar rantai makanan, saya dapat mengetahui kalau makhluk hidup itu saling berhubungkan dengan cara makan dan dimakan. Ya, coba ulangi. Nah, berdiri dulu, berdiri. Coba. Apa refleksinya? Dengan belajar rantai makanan, saya dapat mengetahui kalau makhluk hidup itu saling berhubungan dengan cara makan dan dimakan. Iya, kasih aplaus. Siapa lagi yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita? Tunjuk tangan. Ya. Setelah belajar rantai makanan, ternyata ada hubungan antara makhluk hidup untuk memperoleh makanan. Iya, betul. Kasih tangan. Siapa lagi? Ya. Apa nak? Bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya dalam bentuk rantai makanan dengan komponen
bergantung pada suatu ekosistem. Iya, betul. Tepuk tangan. Masih semangat? Coba, ice cream dulu kita sekalian. Ice cream, coba. Mana kelas 5? Yang mana? Di mana? Kelas 5. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan. Nah, siapa lagi yang ingin memberikan refleksi pada pembelajaran kita? Ada lagi? Ada lagi? Ya. Rantai makanan adalah urutan makanan yang dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, di mana di dalamnya terdapat 3 komponen, yaitu organisme, konsumen, dan pengurai. Iya. Terima kasih. Kasih aplaus. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita ini bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan. Bisa dia dalam bentuk rantai makanan. Sebelum itu, di sini ibu akan membagikan soal menes. Sampai di mana batas pengetahuanmu ya? Sampai di mana batas pengetahuanmu? Coba lihat masing-masing ya. Coba. Coba lihat, cepat, coba lihat. Coba lihat. Kita jawab sama-sama ya. Coba lihat. Nomor 1. Tunjuk tangan ya. Siapa yang dapat? Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup disebut apa? Coba tunjuk tangan. Ya, berdiri nak. Disebut apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Ya, tepuk tangan. Nomor 2. Perhatikan rantai makanan. Rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditunjukkan dalam nomor berapa? Ya. Nomor 1. Di kebun. Nomor berapa? Di kebun. Coba tunjuk tangan. Ya. Nomor 4. Bagus. Kasih aplaus. Tepuk tangan. Nomor 3. Di mana di situ konsumen tingkat 1? Apa? Tikus. Bagus. Nomor 4. Organisme yang belajar makhluk hidup yang sudah mati disebut apa? Ya. Pengurai. Bagus. Nomor 5. Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara apa? Apa? Iya, bagus. Berfotosintesis. Cepat-cepat dia mendapat ya. Pada gambar di samping kata mengalami kepunahan, maka yang terjadi apa? Kata punah. Apa yang akan terjadi kepada si ular? Apa? Apa? Elang tidak dapat makan. Ya, elang tidak dapat makan. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut apa? Produsen.
Sudah? Ya, mana? Nah, dari tadi soal yang ibu bacakan, banyak yang menjawab betul. Ada sampai dia 5 kali menjawab. Ada cuma 3 kali. Ada yang tidak pernah menjawab sama sekali. Yang menjawab paling banyak benar, paling sering menjawab, kasih A+ untuk dia. Nah, sekarang untuk materi kita hari ini tentang rantai makanan, mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita pelajari pada rantai makanan ini ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, untuk itu sebagai penutup untuk pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Coba berdiri semua. Coba berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya. Ini sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Padamu Negeri kami mengabdi. Padamu Negeri kami mengabdi. Padamu Negeri kami tadi kita sudah berdoa. Sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, tolong kembali belajar di rumah, ya. Kita bertemu pada esok hari di pelajaran yang baru. Tapi jangan lupa ya, apa yang kita pelajari hari ini tolong diulang, tolong dipelajari kembali di rumah. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah berdoa, sekarang untuk menutupnya kita berdoa biar nanti ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Coba kita berdoa bersama-sama.